Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, mahasiswa Prodi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Umuntai. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hal, yaitu apa itu plagiarisme, hukuman bagi pelaku plagiarisme, yaitu berikutnya apa saja tindakan yang termasuk plagiarisme, dan bagaimana cara agar kita terhindar dari plagiarisme. Baik, kita memasuki yang pertama, yaitu penjelasan plagiarisme. Plagiarisme berasal dari dua kata Latin, yaitu plagiarius yang artinya penculik dan plagiari yang artinya mencuri. Menurut Random House Dictionary Compact Unabridged, plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai karya asli seseorang. Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran etika ilmiah dan kekayaan intelektual oleh banyak akademisi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam KBBI disebutkan, plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya milik orang lain yang menjadikan seolah-olah karangan tersebut adalah pendapat dia sendiri, adalah karangan dia sendiri. Jadi plagiarisme itu adalah kita mengambil tulisan orang lain, mengambil kata-kata orang lain dan mengaku-ngaku itu adalah tulisan kita, itu adalah kata-kata kita. Kita masuk yang kedua, yang berikutnya, itu hukuman bagi pelaku plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70 mengatur tentang sanksi plagiarisme, khususnya di lingkungan akademis. Sanksi yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu yang pasal yang 25 ayat 2, lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik atau profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, maka akan dicabut gelarnya. Yang pasal 70, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat 2 yang di atas tadi terbukti merupakan jiplakan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi pada bab 6 pasal 12 ayat 1 menyebutkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu yang pertama, teguran. Setelah mendapat teguran, kalau dia masih melakukannya, maka dia akan diberikan peringatan tertulis atau diberi surat. Kalau dia masih melakukannya, maka akan diberlakukan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Yang berikutnya, kalau masih melakukan, maka akan dilaksanakan pembatalan nilai. Berikutnya, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, artinya dia diberhentikan sebagai mahasiswa. Yang berikutnya itu pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang berikutnya pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Artinya kalau dia sudah mendapat gelar atau ijazah, maka akan dicabut ijazahnya, akan dicabut gelarnya.
Berikutnya itu tindakan apa saja yang termasuk plagiarisme. Tindakan apa saja yang dikatakan kita itu mengcopy, meniru milik orang lain. Yang pertama itu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, jelaskan. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri. Yang kedua, mengakui temuan orang lain sebagai temuan sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai karya hasil sendiri. Mau main sendiri aja gitu nah. Berikutnya itu menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal usulnya. Misalnya kita mengambil dari buku yang lain, terus kita ditulis di buku kita dan tidak menyebutkan sumbernya bahwa kita itu mengambil dari buku yang lain, maka itu juga disebut plagiarisme. Berikutnya itu meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Dan meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Yang berikutnya itu bagaimana caranya agar kita itu terhindar atau terlepas dari yang namanya plagiarisme, yaitu dengan cara kita sertakan sitasi. Apa itu sitasi? Sitasi merupakan sinonim dari kata kutipan. Nah, menurut KBBI, sitasi adalah kegiatan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Ya, sitasi itu kutipan lah. Jadi kita kan mengutip dari tulisan lain, tetapi kita tetap menyertakan footnote-nya. Fungsinya apa? Agar kita itu memperkuat argumen kita, memperjelas, memperkokoh argumen kita. Yang berikutnya itu catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal, supaya kita itu tidak lupa. Artinya kita mengambil dari sini kita catat lebih dulu kan, agar itu tidak kalau kita tidak menyertakan berarti kita termasuk plagiat, mengaku-ngaku itu tulisan orang lain padahal itu adalah tulisan orang lain, kata-kata orang lain. Berikutnya itu kita lakukan parafrase. Parafrase ini kita mengambil kata-kata orang lain dengan menyertakan footnote-nya, tetapi kata-katanya kita olah sendiri dengan makna yang sama, dengan pemahaman yang sama. Berikutnya itu lakukan interpretasi, atau lebih lebih enaknya tuh mungkin kita persingkat, kita permudah bahasanya yang mungkin bahasanya itu agak sulit. Jadi kita agaknya sulit, kita lebih mudah supaya orang awam itu bisa memahami kata-kata kita. Misalnya kata-katanya tuh kan kata-kata bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa perkuliahan semacamnya, terus kita ubah menjadi kata-kata yang awam di telinga orang-orang sekitar, di telinga orang-orang biasa, di telinga orang-orang awam. Yang berikutnya itu gunakan aplikasi anti plagiarisme agar kita tidak termasuk orang yang memplagiat. Jadi insyaallah sekian dari saya. Ada benarnya itu dari Allah dan ada salahnya dari diri saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.